Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 9? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah 1 minggu kemarin kita mengadakan ujian mid semester, hari ini kita kembali lagi belajar IPA tentang rangkaian listrik bersama dengan Ustazah Yaya Pradita. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep rangkaian listrik. Nah, untuk konsep rangkaian listrik, coba kamu perhatikan gambar berikut. Untuk membuat lampu hidup, maka pertama-tama kita membutuhkan kawat penghantar dan membutuhkan baterai sebagai sumber gaya gerak listrik untuk membuat elektron di dalam kawat bergerak, dan juga rangkaian tertutup dan menyediakan suatu jalan tidak putus-putus berupa rangkaian tertutup untuk elektron-elektron. Nah, pada gambar ini adalah sebuah rangkaian tertutup dan listrik yang kamu gunakan disebut dengan listrik dinamis. Kuat arus listrik. Seperti halnya air yang mengalir, karena adanya perbedaan ketinggian, muatan listrik pun dapat mengalir karena adanya suatu perbedaan, yaitu perbedaan potensial listrik. Proton atau muatan listrik positif mengalir dari potensial listrik tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Yang disebut arus listrik hanyalah aliran proton, yaitu muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan alat pengukur arus listrik disebut dengan amperemeter. Secara fisika, besar arus listrik atau disebut dengan kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik positif yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu satuan waktu, atau ditulis dengan persamaan I sama dengan Q per T, atau Q dibagi T, atau Q sama dengan I dikali T, di mana Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Coba perhatikan contoh berikut. Pada sebuah kawat penghantar listrik mengalir muatan sebesar 5 Coulomb dalam waktu setengah menit. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui kawat tersebut? Penyelesaiannya diketahui Q sama dengan 5 Coulomb dan T setengah menit. Setengah menit itu sama dengan 30 sekon. Yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir, kuat arus listrik, yaitu I. Jawab, tulis rumusnya kembali. I sama dengan Q per T. Masukkan nilainya. I sama dengan nilai Q 5 Coulomb dibagi T 30 sekon. 5 bagi 30 sama dengan 1/6 ampere, atau sama dengan 0,167 ampere. Nah, untuk menguji apakah kamu paham contoh soal yang tadi, maka kerjakan soal pertama, ada di buku kamu halaman 95 nomor 1, yaitu arus yang mengalir pada sebuah kawat tembaga dalam waktu 5 menit adalah 2 ampere. Hitunglah muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, untuk mengerjakannya jangan lupa buat diketahui, ditanya, jawab. Yang selanjutnya, beda potensial. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari plat A ke plat B berjumlah muatan listrik. Sedangkan beda potensial listriknya adalah perbandingan antara besar energi listrik yang diperlukan dengan besar muatan listrik yang dipindahkan, atau bisa kita buat dengan rumus V sama dengan W per Q, di mana V sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb. Perhatikan contoh berikut.
Berapakah beda potensial baterai pada rangkaian listrik jika energi yang diperlukan baterai 80 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 15 Coulomb? Maka penyelesaiannya diketahui W sama dengan 80 Joule, energinya 80 Joule, Q-nya 15 Coulomb atau muatannya. Yang ditanya adalah berapa beda potensial, yaitu V. Jawab, V sama dengan W per Q. Masukkan nilai W, 80 Joule per 15. 80 dibagi 15 adalah 6 Joule per Coulomb atau sama dengan 6 volt. Nah, untuk menguji kamu seperti biasa, kerjakan soal nomor 2. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai pada rangkaian listrik jika energi yang diperlukan baterai 80 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 32 Coulomb? Hukum Ohm. Pada tahun 1927, seorang fisikawan Jerman bernama George Simon Ohm melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, Ohm membuat kesimpulan yang berbunyi, pada suhu tetap, tegangan listrik pada suatu penghantar sebanding dengan kuat arus listrik pada penghantar tersebut, atau dapat disimpulkan dengan rumus R sama dengan V per I, atau yang biasa kita kenal dengan V sama dengan I kali R atau VIR, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Hukum Ohm menjelaskan bagaimana beda potensial atau tegangan dari sebuah sumber arus, kuat arus listrik, dan hambatan suatu rangkaian saling terkait. Sehingga Ohm juga menyatakan bahwa jika tegangan pada suatu rangkaian dinaikkan, arus dalam rangkaian akan naik, dan jika tegangan diturunkan, maka arus akan turun. Nah, tegangan berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Semakin tegangan, maka kuat arus juga semakin besar. Hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Jika nilai hambatan konstan, maka hubungan antara kuat arus dan beda potensial adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin besar beda potensial, makin besar juga kuat arusnya. Nah, untuk contoh soal, sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Arus yang mengalir melalui penghantar tersebut sebesar 3 ampere. Berapa besar hambatannya? Penyelesaian diketahui V tegangannya 24 volt dan I arusnya sebesar 3 ampere. Yang ditanya adalah R atau besar hambatannya. Jawab, tulis kembali rumusnya, yaitu R sama dengan V dikali I. Dengan R sama dengan, masukkan nilai V 24 volt per 3 ampere sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8 ohm. Soal yang ketiga yang harus kamu kerjakan adalah suatu penghantar yang menghubungkan dengan sumber listrik yang beda potensialnya 9 volt dapat dialirkan arus sebesar 6 ampere. Hambatan penghantar tersebut adalah, di dalam Quran Surah An-Nur ayat 35 yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini.
dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.